berubah rupa, dan berubah hati. Makna Gunung Tabor bagi kita pada masa Prapaskah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengisahkan satu peristiwa yang sangat indah yang dialami oleh para murid. Di hadapan mereka, Yesus berubah rupa. Petrus, Yakobus, dan Yohanes sudah lama hidup berinteraksi dengan Yesus. Mereka berjalan bersama Dia, mereka makan bersama dengan Dia, mereka juga menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tentu mereka merasa bahwa mereka sudah mengenal Yesus. Namun apa yang terjadi ketika mereka naik ke atas sebuah gunung? Di sana mereka melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Di atas gunung itu mereka melihat sesuatu hal yang baru. Dikisahkan dalam Injil tadi bahwa wajah Yesus bercahaya. Mereka melihat bahwa Yesus berbeda dari apa yang biasa mereka lihat. Pakaiannya juga berkilau putih cemerlang. Dan yang paling istimewa adalah kepada para murid tampak tokoh-tokoh besar perjanjian lama, yakni Musa dan Elia, yang bercakap-cakap berbicara dengan Yesus. Dan peristiwa lain, mereka mendengar suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Tentu peristiwa ini memunculkan sebuah pengalaman yang baru bagi para murid. Sekarang mereka menyadari Yesus jauh lebih besar daripada apa yang mereka pahami. Ya, dan selalu ada yang lebih besar, selalu ada yang lebih dalam di dalam diri Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kepada kita kisah ini diperdengarkan pada Minggu Prapaskah yang kedua ini. Tentu ada alasan kenapa secara liturgis gereja menyampaikannya kepada kita. Kita tahu bahwa masa Prapaskah adalah masa perjalanan, seperti Yesus yang sedang berjalan menuju Yerusalem, menuju penderitaan, menuju salib, dan akhirnya menuju kebangkitan. Kita pun pada masa Prapaskah ini sedang diajak untuk berjalan secara rohani menuju Paskah, menuju kebangkitan kita. Kita tahu bahwa Prapaskah bukan sekedar masa rutinitas di dalam penanggalan liturgi kita. Prapaskah adalah wajah untuk berubah rupa. Sekali lagi, Prapaskah adalah masa bagi kita untuk berubah rupa. Bukan wajah kita yang nantinya akan bercahaya, tetapi lebih ditekankan sebagaimana kita mengawali masa Prapaskah, perubahan yang terjadi di dalam hati kita. Mungkin kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel pada Rabu Abu, "Bukan pakaianmu, tetapi hatimu yang harus kamu sobek." Peristiwa di Gunung Tabor terjadi sebelum Yesus mengalami sengsara. Seolah-olah melalui pewartaan ini Tuhan ingin meneguhkan para murid bahwa sebelum peristiwa tragis di kayu salib, mereka harus dipersiapkan. Dan kepada mereka ditunjukkan kemuliaan anak Allah, supaya ketika mereka melihat Yesus disalibkan, mereka tidak kehilangan imannya, melainkan menjadi percaya akan cara penyelamatan yang datang dari Allah. Tentu demikian juga pergumulan kita, perjalanan kita
dalam masa prapaskah ini. Dalam hidup kita ada banyak bayang-bayang Golgota yang harus kita hadapi, yang di dalamnya kita harus bergumul. Entah itu persoalan di dalam keluarga, entah itu beban pekerjaan kita, entah itu kerapuhan fisik kita, sakit penyakit, entah itu konflik di dalam batin kita, entah itu rasa kecewa, atau bahkan kita harus berjalan juga dengan kerapuhan iman kita. Prapaskah mengingatkan kita bahwa di balik salib selalu ada kemuliaan. Atau kalau kita melihat dalam salib ini, di atas ditulis in cruce salus. Di dalam salib ada keselamatan. Untuk sampai kepada keselamatan itu, kita harus berjalan. Ya, kita harus berjalan bersama Kristus. Lalu bagaimana kita berjalan bersama Kristus pada masa prapaskah ini? Tadi suara dari surga memberikan jawabannya, dengarkanlah dia. Untuk berjalan bersama Kristus pada masa prapaskah, kita diminta untuk mendengarkan dia. Prapaskah adalah masa untuk kembali belajar mendengarkan Yesus di dalam kehidupan kita. Mendengarkan dia melalui sabdanya, mendengarkan dia di dalam doa yang lebih hening, mendengarkan dia melalui suara hati yang mungkin selama ini sering kita abaikan di dalam relasi kita dengan sesama dan juga di dalam relasi kita dengan Allah. Seringkali kita merasa sudah mengenal Yesus, atau setidak-tidaknya kita akan berkata, saya sudah lama menjadi seorang beriman, bahkan dari nenek moyang saya. Atau bagi orang lain mungkin akan berkata, saya adalah orang yang setia untuk mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Tetapi seperti para murid, kita perlu naik ke gunung. Kita perlu naik ke gunung supaya melihat dia dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda. Dalam teologi spiritual Kristen, gunung adalah simbol perjalanan menuju Allah. Gunung adalah tempat pewahyuan. Gunung adalah tempat pemurnian. Gunung adalah tempat persatuan dengan Allah. Maka peristiwa gunung mengajarkan kepada kita perjumpaan dengan Allah senantiasa membutuhkan usaha. Sama seperti kalau Anda ingin mendaki sebuah gunung, Anda butuh berusaha, bahkan mempersiapkan banyak hal di dalam perjalananmu. Pengalaman akan gunung mengajarkan kepada kita bahwa kekudusan adalah proses pendakian. Kekudusan itu adalah proses pendakian. Tidak jarang bahwa kita dituntut sampai meneteskan air mata. Gunung mengajarkan kepada kita bahwa puncak tertinggi kehidupan rohani adalah kasih yang rela untuk berkorban. Dan masa prapaskah ini, bagi kita, gunung itu bisa berarti waktu berdoa yang lebih serius. Gunung itu bisa berarti keputusan untuk mengurangi kesibukan-kesibukan yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Gunung itu bisa berarti keberanian untuk mengakui bahwa saya orang berdosa, lalu berani melangkah ke bilik, ke ruang pengakuan dosa. Gunung bisa berarti puasa yang sungguh-sungguh ketika saya harus menahan lapar dan haus. Dan puasa kita tahu bukan hanya persoalan makanan, tetapi juga gunung itu bisa berarti puasa dari amarah, puasa dari gosip, dan puasa dari sikap egois. Prapaskah senantiasa mengajak kita untuk bertanya ke dalam hati kita, apakah aku sungguh
mendengarkan Yesus. Apakah aku sungguh mau dibaharui oleh sabdanya? Jangan-jangan kita adalah termasuk pribadi-pribadi yang lebih mendengarkan suara dunia, yakni ambisi kita, gengsi kita, keinginan pribadi kita, dan punya kecenderungan untuk mengesampingkan sabda Allah yang kita dengar dan yang tertanam di dalam hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, para murid ingin tinggal di gunung. Tadi kita dengar bagaimana Petrus berkata, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 tenda. Ini sebuah ekspresi betapa Petrus merasa bahagia dalam pengalaman Gunung Tabor itu. Tetapi mereka tidak boleh tinggal lebih lama di sana. Yesus meminta mereka untuk turun. Mereka harus kembali ke jalan. Mereka harus kembali ke kehidupan nyata mereka. Bahkan walaupun itu adalah perjalanan menuju Golgota, menuju penyaliban. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pengalaman rohani tidak boleh membuat kita lari dari kenyataan. Sekali lagi, pengalaman rohani tidak boleh membuat kita lari dari kenyataan hidup kita. Justru pengalaman akan Tuhan harus membuat kita lebih kuat untuk menghadapi kehidupan kita. Prapaskah bukan masa untuk merasa diri lebih suci daripada orang lain, tetapi prapaskah adalah masa untuk mempersiapkan diri agar kita punya keberanian untuk tetap berjalan bersama Kristus sampai di Kalvari, sampai di Golgota. Dan sekali lagi, tujuan akhir dari masa prapaskah adalah Paskah, kebangkitan. Tetapi tidak ada kebangkitan tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa pertobatan. Maka hari ini, pada minggu prapaskah yang kedua ini, Tuhan kembali mengajak kita untuk 2 hal sederhana. Yang pertama, naiklah ke gunung bersama dengan Yesus. Luangkan waktu untuk berdoa, berpuasa, dan berpantanglah dengan lebih serius, dan lakukanlah amal kasih di dalam kehidupanmu. Biarkan hati kita disentuh oleh terang Kristus. Lalu hal yang kedua adalah turunlah kembali ke kehidupan sehari-hari dengan hati yang sudah diubah, menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih rendah hati, menjadi pribadi yang lebih peka terhadap sesama kita. Harapannya, semoga dalam masa prapaskah ini sungguh kita mengalami perubahan. Mungkin bukan wajah kita yang menjadi bercahaya, tetapi yang paling utama adalah hati kita menjadi hati yang bercahaya. Kita diubah bukan hanya secara lahiriah, tetapi kita diubah secara batiniah. Semoga kita tiba di perayaan Paskah nanti, kita bukan orang yang sama seperti masa prapaskah dimulai. Dan ketika kita setia mendengarkan Dia, suatu hari kita tidak hanya melihat sekilas kemuliaannya di atas gunung, tetapi tinggal selamanya di dalam terang dan kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kembali kepada motivasi awal kita memulai prapaskah. Bertobatlah, percayalah kepada Injil, dengarkanlah sabda Tuhan, dan biarkan dirimu diubah oleh kasih Kristus. Amin.